Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini dan menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai anak bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berbicara tentang sholat. Kali ini lebih kita fokus pada fisiologi. Tentu saja karena fisiologi maka bertalian dengan manajemen gerakan sholat dalam perspektif fisiologi. Kami diilhami dari buku yang sangat fenomenal bagi kami, bertalian dengan olahraga sumber kesehatan. Tulisan dari Jonathan Kuntaraf dan Kathleen Kuntaraf. Diterbitkan Advent Indonesia Bandung tahun 1992. Pemirsa bisa melacaknya di dalam halaman 12 sampai dengan 15. Mengapa ini kita pilih? Karena ini yang paling memudahkan, terutama bagi generasi muda dan orang awam seperti kami ini, untuk memahami proses gerakan sholat. Karena gerakan sholat itu intinya hanya dua, yakni adalah berdiri dan melipat tubuh. Ketika berdiri, lebih banyak tekanannya pada 360 titik akupresur dalam bahasa praktisi Amerika Serikat, atau titik akupuntur dalam bahasa kesehatan Cina, ya, maka semua fungsional. Jadi yang dikatakan spiritualitas dalam perspektif hikmatologi yang ada di sini atau spiritual, ya, itu bukan merasa hebat, melintasi, ya, bahkan mengalahkan agama, bukan itu kalau di dalam perspektif hikmatologi. Justru berangkat dari iman masing-masing agama dan kepercayaan, kemudian nanti kita akan berusaha melintas batas tanpa melihat sekat dari mana ilmu itu kita peroleh. Jadi maknanya bahwa spiritualitas di dalam hikmatologi, ketika kita mencoba memahami manajemen gerakan sholat dalam perspektif fisiologi, kita bisa mengambil dari ranah pemikiran siapapun tanpa kita melihat latar belakangnya, sepanjang sesuai dengan fokus kajian kita. Nah, kali ini ketika kita berbicara sholat, maka silahkan kita rujuk kembali dalam surah Al-Baqarah ayat 45, di mana sabar dan khusyuk menjadi salah satu pilar utamanya. Tentu saja sabar dan khusyuk seperti apa yang mengimani Allah sebagai Tuhan sesembahan satu-satunya. Ini cara kita dalam memahaminya. Nah, kemudian di dalam rangkaian sholat itu, dalam Sahih Bukhari Muslim, beliau berdua sepakat, yakni yang seutama-utamanya sholat, ya, dalam gerakan itu adalah rukuk dan sujud. Inna afdhalus sholah ruku'u wa sujudu. Sementara Imam Muslim meriwayatkan tanpa Imam Bukhari, mengatakan, Rasulullah itu mengatakan bahwa waqamu, jadi berdiri itu adalah bagian dari yang utama. Kami menggabungkan dua hal ini dengan harapan bahwa rukuk, sujud, dan berdiri itu adalah mata rantai yang satu dengan yang lainnya kait berkelindan. Karena kita musholin, orang-orang yang
menegakkan sholat, berusaha belajar, dan belajar. Jadi tidak pernah merasa dirinya itu sudah advantage gitu ya, sudah expert. Tetapi selalu belajar, termasuk di dalamnya adalah gerakan sholat. Nah, hal ini kami temukan, jadi tidak sekedar tahun 92, tidak. Ya, di dalam tulisan Kuntaraf ini. Tetapi jauh sebelum itu, masa kami SMA, ya, tahun 76, ya, ini kami sudah melakukan terus-menerus pembelajaran. Jadi waktu itu kami tidak mengatakan riset gitu ya, tapi pembelajaran. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW itu kok tidak pernah sakit, dalam tanda petik. Artinya sakitnya itu hanya di menjelang akhir hayat. Nah, itu. Ketika kita mengatakan bahwa itu Rasulullah, maka wah itu Rasulullah. Nah, oleh sebab itu mari kita mencoba bertanya tentang mengapa Rasulullah Muhammad SAW sebagai hamba. Jadi sebagai hamba berarti ada kesamaan dengan kita. Tentu saja kesamaan itu tidak berarti sama persis, tapi ada kesamaannya, artinya sama-sama memiliki otot, sama-sama memiliki daging, tulang, dan seterusnya. Sama-sama butuh energi lewat makanan dan minuman, termasuk di dalamnya sama-sama ditugasi oleh Allah dalam memelihara kesehatan jiwa dan raga itu melalui sholat. Nah, kali ini kita lihat bersama bahwa ada apa dengan berdiri, rukuk dan sujud. Ya. Ketika berdirinya lama, ya, sampai saya tidak mengulang karena sudah ada di nomor 350 ke bawah begitu ya. Kaki kita yang simetris, ya, simetris dengan bahu. Ya. Ini mohon maaf ya, kalau ada yang mengatakan wah ini mestinya ada apa itu videonya begitu ya. Nanti insya Allah ya, karena kami ini bekerja sendirian, tidak ada editing, tidak ada lighting, kemudian tidak ada kameramen dan semuanya ya. Jadi kita kerjakan sendiri, yang penting sampai apa yang kami tuturkan. Sederhana, tapi sampai insya Allah begitu. Nah, yang pertama ini kalau tidak terlalu lama, maka nanti akan kita sampaikan semua. Apakah fungsi dari gerakan yang bertalian dengan fisiologi. Ada 30 kalau versi dari Kuntaraf ini. Tapi dari kami itu ada lebih dari itu ya. Lebih dari 30. Jadi ini dimampatkan menjadi 30 ini. Yang pertama, pada saat seseorang itu optimal ya, melakukan rukuk dengan diam sembari membaca. Jadi ini adalah bahasa lain melipat tubuh ya. Berbentuk 90 derajat begini ya. Pertama itu membuat jantung lebih berdaya guna. Karena ototnya lebih kuat sehingga darah yang dipompakan itu optimal. Mengapa? Karena pada saat rukuk itu maka paru-paru kita itu memanjang ya. Pada saat memanjang ini terjadi detoksifikasi. Memanjang itu dalam pengertian adalah karena terjadi kontraksi gitu ya. Nah, darah yang dipompakan itu menjadi optimal karena apa? Pada saat rukuk itu kaki menahan beban. Jadi bagi yang sudah ahli begitu ya, beban itu bisa dibagi di pundak kita, bisa dibagi di tulang belakang kita, kemudian bisa dibagi di selangka kita, bisa juga dibagi di bagian kaki bawah yaitu lutut. Dibagi itu dalam pengertian bahwa bisa dirasakan semuanya dalam laras. Artinya menyangga tubuh secara seimbang. Namun bisa juga bagi yang sudah berlatih dengan kami secara rutin, bisa juga beban tubuh itu diletakkan di masing-masing ujung jari jemari kaki. Ini memang tanpa praktek tidak bisa ya. Jadi kalaupun ada videonya tetap harus ada prakteknya. Karena itu berguru itu menjadi penting karena apa? Karena ada contoh langsung kemudian ada yang
memberikan petunjuk secara langsung. Kemudian yang kedua, menormalkan darah. Jika cenderung hipertensi atau hipotensi, akan insya Allah normal kembali. Jadi dengan gerakan ruku, ya, termasuk di dalamnya sujud, langsung kami ambil dua-duanya karena ruku wa sujudu, ya, itu akan menormalkan darah, ya. Jadi kita insya Allah tidak akan terkena jika makan minum, pola makan minum, kemudian istirahat, ya, pola pikir kita, ya, gaya hidup kita itu dalam keadaan normal, tidak berlebihan, maka insya Allah hipotensi, darah rendah maupun hipertensi itu mampu untuk dikendalikan. Mampu untuk dikendalikan, ya kisarannya kalau usia sekitar 40-50 ya 120-80 ya. Atau kalau yang 60-an ke atas berkisar antara 140 80 atau 80 lebih sedikit. Nah, kemudian dengan rukuk dan sujud yang optimal. Jadi kalau sujud optimal itu bahu kita itu betul-betul menyanggah tubuh. Ya. Sama dengan rukuk. Ketika melakukan rukuk dengan bagus ini sambil mencengkram lutut, maka tidak saja memperbesar kapasitas darah dalam membawa oksigen, sehingga lebih banyak darah yang dapat sampai ke seluruh tubuh. Tidak sekedar itu, tapi juga sekaligus akan mencegah rematik persendian. Sendi mana saja? Ya sendi jari-jari kita. Tidak mudah kebas. Pergerakan tetap lentur, ya, dan tidak akan mudah terserang kanker kelenjar getah bening. Mengapa? Karena tekanan yang bagus, ya, kemudian ritme yang cukup lama, terutama pada sholat malam. Sholat malam itu setelah isya, sholatul lail itu ya silahkan bisa diambil 3 rakaat atau 7 rakaat, ya, witir kita cicil di setelah isya itu, kemudian nanti diselesaikan lagi pada tahajud, nah, sesudah tidur. Nah. Kemudian yang keempat, menurunkan derajat nadi dalam keadaan istirahat sehingga jantung bisa bekerja normal. Jadi karena kita rukuk itu sembari membaca Subhana Rabbiyal Adzim, ada yang diteruskan wa bihamdi, ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Kemudian ada yang bacaannya lebih panjang dari itu. Allahumma roka'tu wa laka aslamtu anta rabbi qasa asam'i wa basori wa muhi wa atumi wa asobi. Nah, itu dibaca masing-masing 11-11, ya, maka akan ketemu 33 bacaan, ya, atau 33 kali maksud saya. Nah, itu akan menormalkan kerja jantung dengan bagus. Karena pada saat seperti itu optimalisasi terjadi pada kerja jantung. Apalagi pada saat sujud begini, maka aliran darah, ya, gizi nutrisi yang merasuk ke otak itu lebih banyak. Karena pada saat kita berdiri begini, duduk maksud saya, pada saat duduk begini ini tidak terkena asupan darah dengan optimal. Makanya kemudian ada rentang waktu kita itu disuruh rukuk, disuruh sujud. Ini terutama adalah mukminin dan mukminat. Tetapi ditawarkan kepada seluruh manusia. Karena itu ketika kami merawat, walaupun saudara kami yang konsultasi itu dari agama non-Islam, non-Muslim, maka kami tawarkan, jika mau gerakan rukuk dan sujud, ya, kami silahkan. Dan saya bersyukur juga, saudara-saudara kita yang berobat kepada kami, nah itu bisa diajak, ya, bisa kompromi diajak untuk rukuk dan sujud, dan tanpa meninggalkan agamanya. Hanya mengambil dari fungsi gerakan rukuk dan sujud semata-mata. Nah, kemudian yang kelima, memperlancar peredaran darah yang membawa oksigen, zat makanan dan zat-zat penting lainnya ke dalam seluruh
tubuh kita, serta mengoptimalkan kerja ginjal dalam membawa sisa metabolisme paru-paru dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Artinya bahwa fungsi yang kelima ini adalah ketika seseorang melakukan rukuk dan sujud dengan bagus, maka insya Allah akan terjadi detoksifikasi, pembuangan racun di dalam tubuh itu secara optimal. Mengapa demikian? Karena pada saat rukuk dan sujud, terutama rukuk, menurut pengalaman kami, adalah seberat-berat menyangga tubuh di dalam sholat. Sekedar kami informasikan bahwa ada selama kurang lebih 15 tahun ada 50.600 lebih pasien sekaligus yang kami ajak dalam gerakan sholat. Anggap saja separuh dari itu, taruhlah 25.000 saja. Maka yang melakukan gerakan sholat secara benar sebelum kami latih, ini di antara 25.000 itu belum ada sama sekali. Ya, hanya 2 orang. Ya, selalu kami katakan di berbagai forum, hanya 2 orang, namanya Ustadz Jumain, itu dari Kecamatan Blimbing, dan yang satunya itu adalah waktu itu masih pegawai, yaitu Kepala Pemerintah Kota Malang, yaitu Bapak Sukirno. Kenapa sampai hafal padahal ini sudah sekitar 20 tahun yang lalu? Karena ya hanya 2 beliau ini ya, yang ketika kita latih itu, sebelum kita latih, beliau rukuknya sudah nyaris sempurna. Tetapi ada yang begitu hebat, dilatih 1 kali. Jadi kalau Ustadz Jemain sama Bapak Sukirno itu kita latih beberapa kali gitu ya, itu baru mendapatkan hasil yang optimal. Tapi ada 1 orang, beliau ini hobinya yoga, yakni adalah Dr. Bagio Yanuyati, dosen MIPA Universitas Brawijaya Malang. Waktu itu juga sempat menjadi ketua program studi S3 di Universitas Brawijaya Malang, khususnya di program lintas disiplin ilmu. Nah, beliau ini begitu kami ajari sekali, ya lebih tepatnya di Masjid Cengho Pandaan, ya, pada waktu istirahat mau menuju ke Sumeneb. Gitu. Karena beliau melihat ini, beliau memanggil saya, Ustadz ini rukuknya berbeda. Nah, kalau saya lihat berbeda dibanding dengan yang lain termasuk dengan saya. Ada apa ini Ustadz? Nah, begitu. Nah, saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari mengamalkan hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau minta diajari, dan 1 kali diajari karena tubuhnya begitu lentur karena ahli yoga, ya, maka saat itu juga beliau sangat sempurna melakukan gerakan rukuk dan sujud. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami melakukan pola pembelajaran, ya, saya belajar dan panjenengan semua juga belajar bersama-sama di Masjid Khadijah Celaket Malang, Jalan Jaksa Agung Surapto Gang 1, ya. Sama-sama belajar tiap hari Ahad, ya, kecuali Ahad terakhir kita libur, ya. Dimulai dari jam 9.30 sampai dengan duhur. Karena apa? Karena kita menimba. Jadi saya sendiri belajar pada jamaah. Prinsip kami, semua murid, semua guru. Jadi tidak ada yang lebih hebat. Semua punya peran yang sama-sama hebatnya. Karena apa? Kita menghindari kesombongan, apalagi kebodohan. Betul-betul kita hindari. Bodoh adalah orang yang merasa cukup apa yang ada pada dirinya. Sombong adalah orang yang merasa selalu benar apa yang ada pada dirinya. Demikian tutur dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya 5 poin ini mencukupkan bagi
kita untuk mengakhiri dan nantinya kita sambung sedemikian rupa 5 poin sehingga sampai dengan 30 poin. Semoga bermanfaat dan kita benar-benar tercegah sekaligus terobati dari ragam penyakit, termasuk penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, penyakit gagal ginjal, dan yang lainnya. 30 titik, 30 fungsi, insya Allah 30 macam penyakit yang paling menakutkan bagi manusia, termasuk stroke dan yang lainnya. Terima kasih dukungan panjenengan semua, semoga kita senantiasa sehat jiwa raga kita semuanya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.